Wa qabla an nabda'a darsanal jadidah fa uridu an as'alakunna an darsinal madhi. Jadi sebelum masuki pelajaran baru, saya akan menanyakan pelajaran yang kemarin. Jadi kemarin kita merojaahnya udah sampai pelajaran kelima, Bu ya. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran dari 6 sampai 11 insya Allah. Merojaahnya. Mada darusna fid darsi sadisi. Hadhihi. Tentang apa? Hadhihi. Terus mu'annas wal mudzakkar. Al farqu bainal mu'annatsi wal mudzakkari. Terus apa lagi? Jumlatul ismiyah. Al jumlah al ismiyah. Al jumlatul ismiyah itu artinya apa? Suatu kalimat yang terdiri dari apa? Diawali dengan Mubtada pada dan khobar. Jadi terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian kita dikenalkan harfu jar yang baru yaitu apa? Li. Kemudian al-istifhamul liman. Nah, kemarin kita bahas bahwasanya semua kosakata pada dasarnya adalah mudzakkar. Pada aslinya, pada asalnya, semua kosakata bahasa Arab itu mudzakkar. Tapi ternyata ada faroknya, ada cabangnya, yaitu mu'annas. Mu'annas itu dianggap sebagai cabang, ya. Sehingga ada kaidahnya menjadi mu'annas. Gitu, ya. Kaidahnya menjadi mu'annas. Apakah kaidahnya itu? Ada yang masih ingat? Ma'al. Kok al? Tan. Oh, Ustaz, yang mu'annas. Mu'annas. Kaidah mu'annas, bukan kaidah ma'rifah. Beda, Bu. Mu'annas deh. Marbuto. Salah satunya adalah tak marbutoh. Kemudian apa lagi? Al-asma al-khosoh lil mu'annas, yaitu apa? Haidun, ummun. Apa lagi? Itu kalau haidun itu kata sifat. Ummun, kalau uhtun ya, karena dia taknya beda ya. Apalagi ada yang tahu? Anggota tubuh yang Yang berpasangan. ada pembahasannya. Tapi Ibu ya, sudah saya dijelaskan sama dosen saya bahwasanya ternyata ada anggota tubuh yang berpasangan tapi tidak mu'annas. Ada. Jadi kaidah itu sebenarnya ya tidak berlaku. Tapi kebanyakan ada kan, kebanyakan. Jadi kaidahnya ada yang tidak ada yang tidak seperti itu. Jadi ya otomatis tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau di buku ini ya sementara nggak apa-apa, Bu ya, kita jadikan patokan. Tapi kalau untuk level-level selanjutnya, kalau kita sudah belajar bahasa Arab yang lebih jauh lagi, nah ini jangan dijadikan patokan. Sementara nggak apa-apa lah, kita masih dasar, insya Allah nggak apa-apa. Itu, Bu ya. Ya. Jadi memang anggota tubuh yang berpasangan. Jadi itu termasuk mu'annas. Ada lagi? Kalau yang ini tidak ada Yang kaidahnya. Sama'i itu apa? Sama'i. Nah, Tidak tidak ada ada kaidahnya. kaidahnya, yaitu sudah tercantumkan dalam Al-Qur'an ataupun sudah dianggap mu'annas dari orang Arab. Gini ya. Samayun. Atau uruf. Uruf itu ya adat mereka, sudah dianggap mu'annas dari sananya. Gitu ya. Contohnya apa yang dianggap uruf? Samsun. Syamsun kalau yang ada di buku, maksudnya di hiwarnya, di gambarnya, yaitu apa? Kidrun. Kidrun itu mu'annas. Gitu ya. Kemudian ismul isyarah hadhi itu apa? Ismul isyarati lil mufradil mu'annatsil qaribi. Sahih. Jadi untuk mufrad kata tunggal mu'annas yaitu jenisnya perempuan, kemudian qarib yaitu lebih Dekat. pastinya dekat. Kemudian al jumlatul ismiyatu apa itu? Yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi mubtada apa artinya?
dijelaskan atau menjelaskan? Mubtada. Dijelaskan. Dijelaskan, dan khobar menjelaskan Menjelaskan. atau dia sebagai pelengkap kalimat. Contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan contoh mubtada dan khobar? Banyak sekali sebenarnya. Di jilid 1 ini semuanya kita fokus ke mubtada dan khobar. Tapi yang disinggung di sini baru di pelajaran ke-6. Sebenarnya di pelajaran 1 pun sudah ada mubtada dan khobar. Ada yang tahu contohnya pelajaran 1? Hada baitun. Nah, sahih. Hada baitun. Simpel kan, Bu? Mana mubtadanya? Ada. Hada. Baitun sebagai apa? Khobar. Kalau di pelajaran ketiga, itu ada juga mubtada dan khobar. Menghilangkan dia tidak pakai ismul isyarah lagi. Gimana? Contohnya ada yang tahu? Di pelajaran ketiga yang pakai al, mubtadanya pakai al biasanya. Ayo. Contoh kalimat Ustaz. Ya, kalimat mubtada dan khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ada yang tahu? Di pelajaran 3 kan kita membahas al. Misalnya apa? Al-masjidu kabiru. Nah, al-masjidu kabirun. Yang kedua harus tanwin ya, kata sifat. Terus al-ma'u harun. Kemudian apa lagi? Al-hajaru saqilun. Nah, mana mubtadanya al-hajaru saqilun? Al-hajaru. Nah, karena dia dijelaskan. Kemudian yang menjelaskan apa? Saqilun. Dia berarti menjadi apa? Saqilun. Khobar. Jadi Mami, kalau di pelajaran 4 ada juga mubtada dan khobar. Muhammadun fil ghurfati. Mana mubtadanya? Muhammadun. Naam, Muhammadun. Kemudian khobarnya mana? Fil ghurfati. Masya Allah, ahsantun. Fil ghurfati itu khobar. Jadi keterangan tempat. Jadi keterangan tempat ini menjelaskan si Muhammad. Di pelajaran kelima ada juga mubtada dan khobar. Contohnya apa? Mudhofnya itu bisa menjadi mubtada atau khobar, atau dia itu sebagai ismun majrur. Ada. Misalnya kalau yang mubtada gimana? Ibnu Abbasin tolibun. Apa artinya? Ibnu Abbasin tolibun. Anak Laki-laki Abbas murid. Anaknya Abbas seorang Murid. pelajar atau murid. Nah, berarti mubtadanya mana? Ada yang tahu? Ibnu. Nah, ibnunya saja, ibnunya saja yang menjadi mubtada, yaitu mudhof sekaligus mubtada. Kemudian khobarnya mana? Naam, talibun. Ahsan. Jadi talibun sebagai apa, Bu? Khobar, karena dia menjelaskan ibnunya tadi, bukan menjelaskan Abbasnya, tapi menjelaskan apa? Ibnu. Itu ya, bisa dipahami? Makanya kalau ada kalimat seperti ini, nafidatul fasli kabirun atau kabirotun. Nafidatul fasli kabirun atau kabirotun yang paling tepat. Kabirotun. Nah, kenapa kabirotun? Nafidat itu kan Mubtadanya. ya. Mubtada. Ya, sahih. Jadi nafidatunya mubtada, mubtadanya mu'anas, khobarnya harus mu'anas juga. Berarti apa? Kabirotun. Gitu ya. Ya. Karena besarnya ini menjelaskan nafidahnya, bukan menjelaskan ke kelas. Jadi pahami, Bu ya? Insya Allah. Kabirotun. Nah, ini untuk menjadi mubtada. Nah, sekarang kalau mudhofnya menjadi khobar gimana? Misalnya kita menunjukkan bendanya, yaitu apa? Dalika baitul mudarisi. Mana mubtadanya? Zalika. Dalika. Khobarnya? Mudarisi. Tuh, jangan mudaris. Baitul. Kita itu menunjukkan pak gurunya atau rumahnya. Rumahnya. Rumahnya kan? Rumahnya. Berarti khobarnya mana? Baitul. Itu. Itu. Itu ya.
Yang ditunjukkan baitunya, bukan rumah. Baitunya bukan pak gurunya kan, bukan mudarisnya kan. Dzalika baitul mudarisi, itu rumahnya pak guru. Berarti khobarnya apa? Baitu. Baitu. Gimana? Berarti, Bingung nggak? berarti Ustadz, Hmm? khobar harus tahu artinya ya? Nah, kita tahu mubtada. Justru kalau kita tahu mubtada dan khobarnya itu, kita menjadi tahu artinya. Biasanya gitu. Oh, jadi nggak tahu artinya kita bisa menentukan mubtada khobar. Ya harus sinkron sih Bu, antara tahu paham artinya dan tahu kaidah mubtada dan khobar. Harus sinkron, saling menyambung. Gitu Bu ya. Jadi kita harus tahu mana yang ditunjuk Bu ya. Pasti mudhofnya, bukan mudhofun ilai. Gitu ya. Nah, Jadi terus. khobar itu yang menjelaskan gitu ya. Ya, Menjelaskan makanya. sesuatunya. Ya, menjelaskan. Jadi baitunya itu menjelaskan yang ditunjuk. Dia itu ditunjuk, nunjuk apa sih? Masa Pak gurunya ditunjuk? Percuma dong jelasin baitunya, tapi yang ditunjuk mudarisnya. Sekalian aja baitunya dihilangkan. Dzalika mudaris. Baru khobarnya mudaris. Kalau dzalika baitul mudarisi berarti apa? Khobarnya apa? Baitu. Baitu. Intinya mudhofun ilaih itu tidak akan ikut menjadi mubtada atau khobar. Dia hanya nempel saja, nempel ke mudhof saja. Mudhofun ilaih itu hanya nempel saja, tapi nggak ikut jadi apa? Mubtada atau khobar. Contoh dari dia menjadi ismun majrur. Contohnya apa? Contoh dari ismun majrur yaitu Mudarisi. Sholaitu fil masjidil kabiri, yang kemarin di slide kaidah ya. Sholaitu fil masjidil kabiri. Saya telah sholat di masjid yang Besar. Itu bukan mudhofun ilaih. Tapi misalnya al-qalamu ala maktabil mudarisi. Nah, contohnya ini. Al-qalamu ala maktabil mudarisi, apa artinya? Pulpen itu pulpennya di atas meja Pak Guru. Mejanya Pak Guru. Nah, di sini kan mudhofnya mana mudhofnya? Pulpen. Al-qalamu. Itu mubtada. Mana mudhof? meja. Nah, maktabinya kan ala maktabi mudarisi. Jadi maktabi dia selain menjadi mudhof, dia sebagai ismun majrur dari apa? Dari harfu jar ala. Jadi harfu jar ala, gitu ya. Bisa dipahami? Ya, itu kalau untuk kedudukan nggak usah terlalu dipusingkan. Ya, lanjut ke harfu jarli. Apa keistimewaan dari harfu jarli yang kita pelajari kemarin? Apa, ada yang masih ingat? Karena bergabung dengan kata setelahnya. Bergabung dengan kata setelahnya, dan dia bisa menghilangkan apa? Hamzatul wasl. Nah, hamzatul wasl di dalam al ya, di dalam al-qamariyah atau syamsiyah. Jadi mau al-qamariyah, syamsiyah sama saja. Kalau ada li harus dihilangkan. Kita udah belajar domir. Nah, dia kelebihannya apa? Kalau ditambah domir dia menjadi apa? Ada yang masih ingat? Nah, kecuali domir ya'ul mutakalim, karena ya'ul mutakalim menyesuaikan apa? Huruf sebelumnya. Nggak bisa jadi lai, ya kan? Alai nanti jadinya. Lai. Ya, jadi ya'ul mutakalim tetap pakai li karena menyesuaikan harokat ya sukun gitu ya. Kemudian kalau selainnya ya sukun berarti ya otomatis menjadilah laka, laki, lahu, laha, lakum, lakunna, lana gitu kan, pakai la semua. Jadi pahami? Jadi itu la-nya itu adalah harfu jarli aslinya, tapi karena bergabung dengan domir berubah menjadi apa, Bu? La, gitu ya. Itu salah satu keistimewaan dari li. Soalnya ada harfu jar yang bergabung dengan domir itu nggak berubah, ya semuanya nggak berubah malah. Ada yang fi menjadi fihi,
fiha, fihim. Nah, kan nggak berubah kan? Nah, li saja yang berubah menjadi la. Kok bisa gitu ya? Saya nggak tahu. Itu udah jadi kaidahnya. Jangan tanya, kok bisa gitu? Jangan tanya gitu. Saya bukan orang Arab. Lanjut. Al-istifhamul liman. Apa artinya? Punya Kata- siapa? Punya siapa? Udah, ini nggak ada yang menjadi kendala kan? Udah, insya Allah udah paham. Liman hadal kitabu. Terus ada susabi, cuman satu, yaitu apa? Tilka. Tilka. Tilka, yaitu apa? Ismul isyarati lil apa? Lil mufradil muannatsil ba'idi. Nah, terus mada darusna fid darsi tsamini. Apa yang kita pelajari di pelajaran 8? Pelajaran. Adarsu sama inti. Al isyaratu ilal Mu'arraf. mu'arraf. Kita menunjukkan benda yang telah dimakrifahkan atau telah diketahui, telah muayyan gitu ya. Apalagi? Halo. Al-ismul maksur. Apa itu ismul maksurnya? Nah, ada Amerika, ada Almania, ada mustashfa, al-mustashfa. Itu ismul maksur. Amama sama khalfa. Taib. Nah, kemudian yang nomor 1 dulu, pembahasan pertama dulu. Itu al-isyaratu ilal ma'ruf, maksudnya apa, Bu? Kita menunjukkan benda yang ma'rifah, Ya, otomatis itu tidak menjadi khobar lagi. Kalau di pelajaran pertama, kedua, yang menunjukkan benda yang nakirah, berarti dia sudah kalimat yang lengkap, sudah termasuk kalimat yang lengkap. Ada mubtada dan ada khobar, sudah memenuhi syarat menjadi apa? Kalimat yang sempurna atau lengkap. Misalnya apa? Hada kitabun, tilka madrasatun, ya kan? Iya. Itu semuanya sudah lengkap. Tapi kalau kita menunjukkan benda yang ma'rifah, otomatis yang sebelumnya jadi khobar menjadi apa? Jadi badal. Ya kan? Kita menunjuk. Misalnya hadal qolamu. Apakah ini kalimat yang lengkap? Hadal qolamu. Kalimatnya lengkap nggak? Lengkap. Kan ada alnya, hadzal qalamu. Bukan hadzal qalamunnya. Hadzal qalamu. Masa lengkap? Belum. Kalau ada alnya tidak lengkap. Jadi apa artinya? Gimana kalau ada alnya? Kalau ada alnya artinya jadi gini, Bu. Pulpen yang ini, kalau hadzal qalamun, kalimatnya jadi gimana? Diartikan kalau menjadi kalimat lengkap. Kalau jadi kalimat jadinya gimana? Hadza qalamun. Berarti apa? Ini pulpen. Udah selesai kan masalah, nggak ada kendala di situ, nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan di dalam hati kita. Cara mindset kita nggak ada pertanyaan kan? Ini pulpen, udah selesai. Tapi kalau pulpen yang ini, pasti di mindset kita ada pertanyaan. Kenapa pulpen yang ini tuh kenapa? Ya nggak, Bu? Kalau dalam bahasa Indonesia, ya kan? Ya, Pak ya. Harus iya, nggak boleh enggak. Gitu ya. Jadi kalau hadzal qalamu tidak menjadi kalimatnya belum sempurna. Nah, gitu ya. Itu di al-isyaratul mu'arraf. Dia sempurna gimana, Ustaz? Nah, ditambahi khobar, terserah. Misalnya apa? Hadzal qalamu maksurun. Hadzal qalamu misalnya jadidun. Misal dalikal faslu nadhifun, dalikal faslu apalagi? Wasi'un, apa artinya wasi'un? Masih kita udah belajar wasi'un belum? Luas. Nah, udah ya. Misalnya tilkal madrasatu ba'idatun. Nah, atau tilkal madrasatu fil qaryati misalnya. Jadi Mami? Jadi yang ada alnya ini berarti berubah menjadi apa? Yang sebelumnya kalau nggak ada alnya dia jadi khobar. Kalau ada alnya jadi apa, Bu? Badal. Badal, Masya Allah. Gitu ya. Kemudian ismul maksur. Maksudnya apa ismul maksur? Sebuah kata yang diakhiri apa?
Alif. 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 Namanya alif maksurah ya. Jadi alif ini bisa menyembunyikan harokat aslinya. Misalkan apa? Fil mustashfa. Nah, itu kan seharusnya fil mustashfi ya. Tapi karena dia diakhiri alif, maka harokatnya ya tidak bisa diharokati. Alifnya itu nggak bisa diharokati. Jadinya ya tetap bersembunyi di dalam alif. Namanya apa? Dia majrurun bil kasrah muqaddarah. Nanti kalau kita bahas nahwunya, insya Allah kita akan bahas. Jadi intinya apa? Dia tetap saja harokatnya tetap alif, belakangnya tetap alif, walaupun ada apa? Harfu jar. Gitu ya. Terus amama khalfa, apakah yang terjadi setelah ada kata amama, ada kata benda, terus di sebelumnya ada khalfa amama, gimana? Salah satu dari harus mudhafun ilai, majrurun mudhafun ilai. Dia tuh menjadi majrur. Majrurnya kenapa? Karena mudhafun ilai. Dan amama dan khalfa itu adalah apa? Dan masuk harfu jar apa enggak? Dorof. Dorof makan. Jadi bukan harfu jar ya. Nanti kalau ditanya imla'il faraq fi mayati biwat'i harfi jar, jangan sampai diisi dorof ya, jangan sampai diisi dorof. Jadi pahami Bu ya? Walaupun memang ada keterangan sama-sama keterangan tempat, tapi beda dari segi istilah saja. Tapi kalau secara makna ya sama, keterangan tempat. Tapi kalau dari segi istilah beda. Terus ada sutasya ma darasna fihi Anafun wan man'ut. Na'tun wan man'ut. Naam, na'tun wa man'ut. Terus apa lagi? As-sifah ala wazni fa'lan la yunawwan. La yunawwanu. As-sifatu ala wazni fa'lan la yunawwan. Kemudian yang dibahas alladzi. So nanti pasangannya alladzi itu ada di pelajaran 12 insyaallah. Anak tu wal man'utu. Ma makna? Jadi na'tun itu yang mengikuti atau yang diikuti? Yang mengikuti. Nah, Yang mengikuti. Terus man'ut yang diikuti. Man'ut itu diikuti dalam berapa hal? Aslinya berapa? 4. Tapi kita bahasnya 3 saja karena pada dasarnya di semester ini kita bahasnya mufrad semua, jadi nggak perlu kita mengetahui itu kan. Berarti sisanya 3-nya apa saja? Yang pertama kemudian kedua i'rab. Ketiga apa? Takrif. Ma'rifah nakirah. Nakirah. Jadi ta'rif wa tankir itu artinya kalau ta'rif itu ma'rifah, kalau tankir itu artinya apa? Nakirah. Nakirah. Gitu ya, hanya beda kata dasar. Jadi memang ada imbuhan-imbuhannya. Sama kayak bahasa Arab juga ada. Ada kata dasar, ada kata imbuhan. Ya kan Bu, di bahasa Indonesia gitu kan? Iya Ustaz. Ya, lanjut. Alladzi. Yang kedua dulu. As-sifah ala wazni fa'lan. Ma makna? Jadi kata sifat yang berpola fa'lanu, atau kita juga bisa sebut kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Jadi terserah Ibu mau nyebut istilah yang mana, mau sama yang di sini atau istilah yang saya sebutkan tadi, diakhiri alif dan nun. Berarti apa? Tidak boleh. Yang penting apa? Satu kaidah yaitu la yunawwan. Tidak boleh kan tanwin. Walaupun kalau nakirah pada aslinya, nakirah itu ada tanwinnya, ya kan? Kitabun jadidun. Tapi kalau apa? Kalau ada kata sifat seperti ini nggak boleh ikut tanwin. Itu pengecualian. Contohnya apa? Tolibun kaslanu atau kaslanun?
Kaslanu. Kaslanu. Jadi dia mengikuti sama-sama nakirah, memang tidak ada alnya, tapi kalau kaslanu nggak pakai tanwin, kalau talibun pakai tanwin. Ini hanya pengecualian saja. Ini berlaku untuk yang diakhiri alif dan nun saja. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke pelajaran 10. Ad-darsul ashir ma darasna fihi. Banyak ya, banyak. Apa Bu? Coba sebutkan. Ba'dud domairi. Halo? Suara saya jelas nggak? Jelas, Ustaz. Nah, apa itu? Bismillah. Domir munfasil. Domirun munfasilah. Ba'du domairil munfasilah. Kemudian ba'du domairil muttasilah. Indi sama li. Kemudian ma'a. Kemudian al-alamul mudzakarul mahtumu bita itta'nitsi la yunawwan atau al-mu'annats lil film lafdi wa ma'nahu mudzakkar. Nah, sekarang kita bahas. Ba'du domair munfasilah yang kita bahas berapa domir? 4 ya? Wahuma. Kok huwahuma? Yang di sini yang kita bahas di pelajaran 10. Huwahia sama hiya, huwahia, anta, anta saja ya. Antinya belum. Kemudian ana, ya kan? Ana. Ada berapa berarti? 4 ya? 4. Huwahia, anta sama Anta, ana. ana. Terus kalau yang mutasilah berarti apa? Kalau huwa menjadi hu, hiya menjadi apa? Ha. Kemudian anta menjadi ka. Kalau ana menjadi yaul mutakalim. Yaul. Gitu ya, yaul mutakalim ya, ya sukun itu. Terus bedanya indi sama li apa? Kalau indi itu untuk yang gairu akil. Indi kitabun, indi kolamun. Kebanyakan seperti itu, walaupun memang ada yang, tapi jarang sekali yang akil, jarang. Kalau li itu apa harus akil, tapi walaupun ada yang untuk gairu akil, biasanya gitu. Li apa? Ahun, li bintun, li apalagi Bu? Amun, li kholun dan lain sebagainya. Jadi harus apa Bu? Akil. Kemudian ma'a, mana ma'a? Bersama. Apakah yang terjadi setelah ma'a? Kata bendanya yang gimana? Setelah ma'a harus Majrurun apa? Mundofun ilai. Jadi sama kaidah kayak gimana? Sama yang apa? Sama seperti tahta sama amama khalfa. Kemudian al-alamul mudzakkar al-makhtum bi ta'i ta'nits. Apa artinya? nama Laki-laki yang diakhiri dengan ta'nits. Ta'nits. Nah, la yunawan tidak boleh tanwin. Kalau bawahnya apa artinya? Mu'annats fil lafdi. Al-mu'annats fil lafdi. Secara lafaz dia mu'annats dan secara makna dia mudzakkar. Contohnya apa? Contohnya apa? Usamatu. Terus Ikrimatu. Ada lain yang lain? Halo? Ahmadu. Ahmadu. Jauh Bukan ya? sekali. Hamzatu. Gak ada taknya. Nah, Hamzatu. Ada lagi? Awiyatu. Mu'awiyatu. Ahsantun jami'an. Kemudian pelajaran terakhir. Al-hadi asyar, yaitu apa? Tentang yaul mutakalim. Kebanyakan yaul mutakalim ya yang kita bahas kemarin itu. Kemudian apa? Haul ghaibi wal ghaibati. Apa artinya Bu? Haul ghaibi wal ghaibati. Maksudnya apa?
Fihi sama fiha. Insya Allah kita akan mengerjakan tamrin. Kapan sih kita pakai fihi? Kapan sih kita pakai fiha? Kemarin kita sudah jelaskan hak domir itu bisa menjadi kasroh jika apa, Bu? Masih ingat gak? Kecuali yang ha ya, yang ha itu. Semua hak domir bisa menjadi kasroh kecuali yang ha panjang. Nah, ada yang tahu sebabnya apa? Ayo, ada yang masih ingat? Rokat huruf Ada sebelum. dua. Menyesuaikan harokat sebelumnya itu kasroh sama ya apa? Ya sukun. Ya sukun. Kalau fihi berarti dia menyesuaikan yang kasroh atau yang ya sukun. Ya sukun. Nah, ya sukun. Kalau kutubihi Kasroh. kasroh, masya Allah. Masih hafal, Bu ya? Intaha muraja'atuna. Intahatil muraja'ah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pelajaran 11. Insya Allah nanti kalau ada sisa waktu, pasti insya Allah ada siksa lah. Kita habiskan pelajaran 12, Bu ya. Siap, Bu ya? Insya Allah. Jadi mungkin ada tambahan. Kalau memang ada tambahan, saya minta waktu tambahan maksimal sampai 9:30. Insya Allah. Siap, Bu ya? Insya Allah. Kok 17 orang, 15 orang. Kita berapa orang sih sisanya? Kita perlu absen lagi nggak, Bu? Kok udah lama kita nggak absen? Udah 2 pekan ya kita nggak absen ya? Insya Allah kita absen ya nanti ya. Ya. Ad-darsu al-hadi asyar. Ad-darsu al-hadi asyar. Kita merujuk sebentar. Yaitu tadi sudah. Jadi huwa, fi ditambah huwa menjadi fihi. Nah, hi karena apa? Seharusnya kan hu. Kok bisa menjadi hi? Karena sebelumnya ada ya sukun. Ya. Al-masjidu fihi imamun. Ma mana? Masjid. Itu di dalamnya ada imam. Nah, masjid itu di dalamnya ada imam. I-nya kembali kemana? Masjid. Masjid. Sahih. Fi Al-masjidu. ditambah hiya menjadi apa? Fiha. Fiha. Nah, kalau ha ya nggak bisa berubah menjadi fihi, nggak bisa fihu, nggak bisa. Ha tetap ha ya. Al-baqa'u ala makana. Dia ya selamanya seperti itu, nggak bisa berubah. Al-haqibatu fiha qalamun. Apa artinya? Tas itu di dalamnya ada pena. Ada pena, sahih. Ya'ul mutakalim biasanya ada kata benda ketemu ana. Kitabun tambah ana menjadi apa? Tabi. Tabi. Ahsanun. Gampang ya. Ya-nya disebut apa? Ya'ul Ya mutakalim. Nah, baik. Ada kendala di sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke makalah. Ada cerita tentang apa? Baiti. Kita sudah menjelaskan kemarin, yaitu sedikit ya. Baiti jannati itu apakah termasuk natun wa man'ut? Masih ingat nggak, Bu? Enggak ya, Ustaz? Baiti jannati. Natun wa man'ut nggak? Enggak. Halo? Enggak ya, Ustaz? Hah? Enggak ya? Nah, karena apa? Karena jannati bukan kata sifat. Sifat. Jannati sebagai apa, Bu? Ada yang tahu? Masih ingat nggak? Benda. Ini ya. Apa? Khobar. Khobar, karena dia menjelaskan baitinya. Rumahku adalah Surgaku. surgaku. Jadi surgaku yang menjelaskan rumahku. Rumahku dijelaskan oleh surgaku. Gitu, Bu ya? Dari Mami? Jadi itu Insya Allah. susunannya apa? Mubtada dan khobar. Khobar. Baik, ana asyrah awalan. Hada baiti. Ma mana? Ini rumahku. Ini rumah. Sebelumnya, oh ya, saya belum nunjuk per orang ya. Kemarin cuman ngarokati doang kan, nggak baca kan? Baca sama-sama kemarin, Ustaz. Ya, sama-sama saja. Berarti satu orang belum. Buat Belum. Syria izin ya. Dari awal sampai Sogirotun ya. Bu Gita, coba Bu Gita. Sampai Sogirotun yang ini. Coba dibaca.
Hadza. baiti. Nah, Haza baiti. Baiti amamal masjidi. nah, Baiti jamilun. nah. Fihi hadiqatun saghiratun. Terus? Sampai mana? Sampai situ kan? Oh enggak, sampai yang bawahnya itu. Sogiratun sampai yang bawah. itu. Yang ada tanda merah di layar Ibu. Coba di layar Ibu Oh. dilihat. Yang ada kursor merah. Iya. Oh, oke. Hazihi ghurfati. Fiha nafizatun kabiratun wa mirwahatun. Nah, wa mirwahatun. Jamilatun. Terus? Haza sariri wa haza kursi Nah, wa haza maktabi. nah. Saati wa qalami alal maktabi wa Nah, haqibati tahtal maktabi. Nafizatu ghurfati maftuhat tun. maftuhatun Nah, maftuhatun. Hazihi ghurfatu akhi. Hazihi ghurfatu akhi. nah. Wa tilka ghurfatu ukhti. Hmm. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Nah, ahsanti. Yakfiki al-qira'ah mumtazah. Ahsanti. Terus Bu Nani, tafadhali. Sampai selesai ya, ghurfatu akhi sampai selesai. Gurfatu akhi amama gurfati wa gurfatu ukhti amama matbahi. Nah, Li akhun wa hidunismuhu usamatun. samatu. Wali Jangan tanwin ya. usamatu. Hmm. Wali ukhti wa Ukhtu, hidatun. ukhtun, wali ukhtun. Wali ukhtun wahidatun mismuha su'adu. Nah, Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Masya Allah, barakallahu fiik. Qira'ah jamilatun jiddan. Baik. Hadza baiti. Oh, baiti dulu ya, judulnya baiti. Apa artinya? Rumah. Ini Rumahku. Rumahku. Judulnya rumahku. Terus hadza baiti, ini Rumahku. ini rumahku. Baiti amamal masjidi. Apa artinya? rumah di depan Rumahku di masjid. depan Di masjid. depan masjid. Nah, ini ada ya mutakalim ya. Rumahku. Kalau tadi baiti sebagai khobar, hada baiti. Kalau sekarang baiti sebagai apa, Bu? Mubtada. Mubtada aja. Mubtada ya. Nah, jadi bisa berubah ya. Hada baiti, baiti sebagai khobar. Baiti amamal masjidi. Nah, sekarang dia dijelaskan. Tadi menjelaskan kata tunjuk. Ada Sekarang dia dijelaskan oleh apa? masjid Nah, amam. keterangan tempat. Ya kan? Dijelaskan oleh keterangan tempat. Berarti otomatis baiti menjadi mubtada. Terus baiti jamilun apa artinya? Rumahku indah. Cantik, bagus. Gitu. Rumahku Bagus. indah, bagus. Mana khobarnya? Jamilun. Masya Allah, sahih. Nah, sekarang jangan terkecoh, Bu ya. Fihi hadiqatun sagiratun. Apa artinya? Di Di dalamnya Di dalamnya ada ada hadiqatun sagiratun apa? Taman kecil taman kecil. atau ladang kecil. Nah, sekarang mana kamu mubtada'nya? Ayo, ada yang tahu? Mana sih yang menjelaskan yang dijelaskan apa?
Oh, hadik. Hadikotun. Masya Allah. Hadikotun. Sahih, hadikotun yang dijelaskan. Karena apa? Nah, fihi adalah menjelaskan, berarti tidak semua mubtada itu di awal, Bu ya. Nah, dia diakhirkan karena ada keterangan tempat fihi. Gitu ya. Mubtada itu tidak selalu di awal, tapi memang pada dasarnya mubtada di awal terus. Tapi bisa diakhirkan karena apa? Diawali oleh keterangan tempat. Mau pakai harfu jar atau pakai mudhof, sama saja, Bu. Misalnya amamal baiti Muhammadun. Berarti mana mubtadanya? Amamal baiti Muhammadun. Mana mubtadanya? Baiti. Tuh. Mana mubtadanya? Ayo, mana yang dijelaskan? Amamal baiti Muhammadun. Kayak ini, fihi hadikotun. Berarti apa? Baiti. Baiti. Salah. Muhammad. Muhammadun lah. Muhammad. Baiti masih keterangan tempat, Bu. Ya kan? Amamal baiti, depan rumah. Ada Muhammad. Berarti Muhammad ada di depan rumah. Ya kan? Oh, berarti Muhammadnya sebagai mubtada. Dan amamal baiti sebagai khobar. Gitu, Bu ya? Jadi pahami nggak? Bisa. Bisa membedakan antara yang dijelaskan sama menjelaskan. Yang penting mubtada itu syaratnya apa? Harus ismun, tidak boleh harfun. Makanya amamal baiti nggak boleh jadi mubtada. Amama, dia kan dzaraf, bukan ism biasa kan? Keterangan tempat. Misalnya fil baiti Abbasun, di dalam rumah ada Abbas. Berarti mana mubtadanya? Abbasun. Abbasun. Gitu ya. Terus hadhihi gurfati. Apa ini? Ini kamar saya. Ini kamarku. Ini Ya. kamar saya. Mana khobarnya? Hadhihi. Ghurfatin. Gurfati. Sahih. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Ma mana? Di dalam Dalamnya ada jendela yang besar. Jendela yang besar dan Kemudian wa mirwahatun jamilah apa? Kipas angin. Mirwahatun itu kipas angin. oh iya, kipas angin yang Indah. yang bagus. Nah, yang bagus. Terus, mana kamu tadanya? Ayo. Nafidatun. Mafidatun sama mirwahatun. Mirwahatun. Mana khobarnya? Kabiratun. Jamilatun. Bukan. Gak mungkin sama mubtada khobar sama-sama nakirah tuh nggak mungkin. Kalau sama-sama nakirah berarti apa? Sama-sama nakiroh. Maaf dan Jadi naktun wa man'ud berarti ini kabiratun sebagai apa? Naktun, jamilatun juga sebagai naktun. Naktun. Berarti mana khobarnya? Fiha. Udah kalau ada keterangan tempat pasti jadi khobar, Bu. Gitu aja kaidahnya. Nggak usah susah-susah. Gitu, Bu ya. Kalau ada keterangan tempat berarti dia khobar, gitu aja. Nggak mungkin keterangan tempat itu jadi mubtada, itu nggak mungkin sampai hari kiamat, Bu ya. Lanjut. Ada sariri. Apa artinya? Ini tempat Ini di tidur. tempat tidur atau Dipan. Nah, ini Dipan. tempat tidur Dipanku. saya. atau kasurku. Wahada Iya. kursi. Dan ini Dan ini kursiku. kursiku. Wahada maktabi. Dan ini Dan ini mejaku. Mejaku. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Apa artinya? jamku Jamku dan penaku ada di atas kitab meja. ada di atas Di meja. atas meja. Nah, di sini khobarnya mana? Meja. maktabi. Jangan maktabi saja karena ada harfunya. Ala maktabi. Keterangan tempat harus sama harfunya, Bu ya, atau harus sama dorofnya. Jangan maktabi saja. Alal maktabi ya, alal maktabi, kecuali kalau yang kayak kata sifat berarti memang dia khobarnya cuma satu kata.
Kalau ada harfu jar, ada dorof, berarti dorof sama kata setelahnya. Harfu jar sama kata setelahnya. Itu Setelahnya. khobar. Khobar. Kalau ini fihi hadikotun, mana kata setelahnya? Kata setelahnya apa? Domir. Ya. Ya nggak, Bu? Ada domir kan di sini? Fihi. Nah, hinya itu kembali kemana? Ada yang tahu nggak? Huwa. Iya, Kembali huwa. ke Oh iya. Kembali mana? baiti. Baiti. Nah, baiti kan. Seharusnya apa? Fil baiti kan. Nah, Ya, fil baiti. Berarti kata setelahnya ada al baitu. Berarti fil baiti sudah menjadi khobar. Ber. Gitu ya. Ya, Ustaz. Berarti tidak kata setelah harfu jarnya saja, tapi beserta harfu jarnya juga yang menjadi khobar. Ber. Akibati tahtal maktabi. Apa artinya? Tas saya. Tasku ada di atas meja. Kok di atas? Di, Tahta di bawah meja. di bawah meja. Tahta Dan kalau tas dalam bahasa saya Indonesia apa, Bu? Jabatan ya. Tahta Iya. wanita. Iya nggak, Bu? Iya, Ya Ustaz. Apa artinya, Bu? di bawah. Masa tahta artinya di bawah? Yang saya sebut tadi. Jabatan. Jabatan ya. Itulah Tahta. tipu daya dunia kan. Terbalik ya Ustaz. Tahta wanita. Masa wanita jadi inti budaya? Kenapa, Bu? Wanita menjadi tipu daya? Ya karena kebanyakan di Al-Quran seperti itu kan. Inna kaida kunna Sunatullah. adim. Inna kaida kunna adim. Inna kaida syayatin. Ya, di Al-Quran tuh tipu daya setan tuh lebih lemah daripada tipu daya wanita. Contohnya di kisah Nabi siapa yang Yusuf. diganggu? Nah, kisah Nabi Yusuf. Itu kan tipu dayanya luar biasa. Sampai di penjara. Ya, lanjut. Wahakibati tahtal maktabi. Manakah khobarnya? Ada yang tahu? Tahta maktabi. maktabi. Tahta Nah, maktabi. gitu ya. Jadi ada dorofnya dan kata setelah dorof. Jangan al-maktabi saja. Gitu ya. Tahtal maktabi. Tabi. Terus, nafidatu ghurfati maftuhatun. Nah, apa ini artinya? Jendela kamarku Jendela. Jendela kamarku Jendela kamarku. terbuka. Manakah khobarnya? terbuka, maftuhatun. Nah, maftuhatun ini baru satu kata karena dia ya kata sifat bukan keterangan tempat. Kalau kata sifat memang biasanya satu kata saja. Hadi ghurfatu akhi. Apa artinya? Ini Ini kamar Ini kamar saudara laki-laki. Saudara udah saudara sepakat laki-laki. pasti laki-laki ya, bukan saudari Iya, ya. Ustaz. Ini kamar saudaraku, ya kan? Mana khobarnya? Ini kamar saudara. Gurfati. Gurfatu saja ya. Sahih. Dia menunjukkan gurfahnya, bukan akhinya kan? Dan Berarti apa? Khobarnya gurfatu. gurfatu. Nah, di sini di kata gurfatu akhi, ternyata di dalamnya ada dua mudhof dan ada dua mudhofun ilaih. Ada yang bisa menyebutkan? Kemarin sudah saya contohkan kan mudhofnya banyak. Sampai bingung kan, Bu? Jadi ada kata gurfatu akhi ini terdiri dari dua mudhof dan dua mudhofun ilaih. Ada yang bisa menyebutkan? Mudhof gurfatu. Nah, sama mudhofnya satu lagi mana? Akhi. Akunya ya, aku. Jangan sama dengan ya-nya, jangan dengan ya-nya. Gitu ya. Kemudian aku juga sebagai apa? Mudhofun ilaih ada dua juga, yaitu akunya itu menjadi mudhofun ilaih juga. Kemudian ya ul mutakalim itu sebagai mudhofun ilaih. Kalau dihitung mudhofnya dua, mudhofun ilaihnya dua. Iya kan? Jadi gurfatu mudhof. Kemudian akhun, kalau kita urutkan gurfatu itu mudhof, kemudian apa lagi? Akhunya mudhofun ilaih dari gurfah kan. Kemudian dia juga sebagai mudhof menyandarkan yaul mutakalim. Nah, otomatis dia mempunyai dua kedudukan, mudhofun ilaih juga sama mudhof. Ya mutakalim hanya di mudhofun ilaih.
Gitu ya. Bisa dipahami? Masih ingat nggak, Bu? Kemarin udah saya contohkan banyak kan? Miftahu sayyarati bani Abbasin. Ya nggak? Masih ingat nggak? Miftahu sayyarati bani Abbasin. Masih ingat nggak? Ayo. Enggak, Ustaz. Masa nggak ingat sama sekali? Ya udahlah. Nggak ditanya di ujian soal. Ustaz Lanjut. boleh tanya Ustaz, Ya, boleh. kalau hadhihi ghurfatu itu bukan hadhihi ghurfatun ya Ustaz? Kenapa? Tadi saya sebutkan karena ghurfatu sebagai apa? Mudhof. Mudhof. Yang namanya mudhof ingat apa? Tidak boleh apa? Tanwin, tidak boleh al. Ya kan, Bu? Masih ingat nggak? Ya makanya nggak boleh al, nggak boleh tanwin. Bukan ghurfatun ya. Nafidatu juga gitu Ustaz, yang di atas Yang mana? sebelumnya. Nafidatu Ya, dia sebagai mudhof juga. Sama. Mudhof juga dia. Nafidatu ghurfati, jendela kamarku. kamar. Nah, yang terbuka itu kamarnya atau nafidahnya? Nafidatu. Ah, nafidahnya kan. Oh. Dia sebagai mubtada juga. Kalau di sini ghurfatu sebagai khobar. Lanjut. Watil ka ghurfatu ukhti. Apa artinya? Dan itu Kamarnya saudariku. Saudariku. Mana mubtadanya? Ghurfatu. Mubtada kok ghurfatu. Mubtada. Bukan. Iya, Ustaz. Tilka. Tilka sahih. Berarti khobarnya apa? Ghurfatu. Ini sama ya. Ghurfatu ukhti terdiri dari berapa? 2 mudhof Dua dan mudhof. 2 mudhofun ilaihi. 2 mudhof. Apa saja 2 mudhof ya? Ghurfatu sama Satu sama ukhtu. 2 mudhofun ilaihi berarti apa? Ukhtu sama yaul mutakalim. Gitu ya. Terus ghurfatu akhi kabiratun. Apa artinya? Kamar saudaraku Besar. Yang besar itu kamarnya atau akhinya? Kamar. Nah, berarti Kamar. ghurfatu sebagai apa? Khobar. No. Mubtada. Mubtada. Ada Terus yang khobar mana? Kata sifatnya yaitu Kabirotun. sama ya, ghurfatu akhi juga sama seperti tadi yang hadi ghurfatu akhi. Cuman kalau yang tadi khobar, sekarang ghurfatunya menjadi mubtada. Terus wa ghurfatu ukhti shaghiratun dan Kamar saudariku kecil. kecil. Wa ghurfa enggak ada wanya. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Apa? Kamar saudaraku amama ghurfati. Di depan kamarku. Oke. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Apa artinya? Dan Kamar saudariku Kamar saudariku di depan dapur. Ini maksudnya ukhtunya biar langsung masak gitu kan. Masak. Keluar kamar langsung masak gitu kan. langsung makan. Masak dulu lah, Bu, kan belum dimasak. Nah, di sini amamal matbakhi sebagai apa? khobar. Khobar dari mana? Dia menjelaskan apa? Amama. Jelas. Menjelaskan ghurfati. Ghurfahnya kan. Kamar ukhtinya. ghurfah. Terus li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Apa artinya? Saya mempunyai Saudara. Satu saudara. Satu saudara laki-laki. Saya mempunyai satu saudara. Udah, nggak usah laki-laki. Saudara pasti laki. Satu saudara. Namanya siapa? Usamatu. Wali ukhtun wahidun ismuha Su'adu. Dan saya mempunyai Saudari. Satu saudari namanya Su'adun. Su'adu. Yang namanya Su'ad. Nah, di sini ada penjelasan dikit. Selain keterangan tempat, keterangan kepunyaan juga itu pasti jadi khobar, Bu ya.
keterangan kepemilikan itu pasti jadi khobar. Misalnya apa? Ini li akhun, mana khobarnya? Li akhun, mana khobarnya? Li ah. Li akhun. Li. Nah, li sebagai khobar, akhunnya berarti sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Gitu Bu ya? Bisa dipahami? Gampang kan? Insya Allah Ustaz. Berarti kalau laki ukhtun, kamu mempunyai saudari, berarti apa? Mana mubtadanya? Laki ukhtun. Mubtadanya ukhtun ya Ustaz. Nah, sahih. Berarti lakinya sebagai apa? Khobar. 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 Itu ya. Ini biar sekalian belajar pada khobar secara detail. Terus. Iya. Abi wa ummi fitil kal ghurfatil kabirati. Mana? Ayas Abiku dan Ayahku umiku dan ibuku di di kamar yang besar yang itu. besar. Tuh. Karena ada badal berarti itunya ismul isyarahnya diakhirkan Bu ya. Di kamar yang besar itu. Itu. Mana badalnya, ada yang tahu? Ayo, masih ingat nggak badal? Al-Fatil kabirati. Satu aja setelah ismul isyarah saja, yaitu apa? Al-Ghurfati. Al-Ghurfati. Al-Ghurfati ya. Kenapa Ghurfati? Ya, tilka kan dia majrur seharusnya. Dia mengikuti majrur. Gitu ya. Ya, Bukan karena fi-nya. Jadi fi itu memajurkan kata setelahnya, yaitu tilka. Karena tilka, nah nanti kita belajar, itu namanya mabni. Jadi ada yang kata yang bisa berubah harokatnya, ada kata yang tidak bisa hilang, berubah. Nah, jadi ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Tidur ya, Mak? Gitu ya. Nah, kabirah menjadi apa? Ada yang tahu? kabir. Khobar ya Ustaz. Bukan, kan sama-sama ada alnya. Ingat, kalau ada sama-sama al berarti dicurigai, berarti menjadi apa? Nat man'ut. Nah, naktun. Dia kan ngekor, kok ini sama ada alnya ya? Oh, berarti dia naktun. Oh, ini kok sama-sama tanwin ya? Oh, berarti dia naktun. Gitu ya. Kecuali kalau sebelumnya adalah nama orang baru, jangan dicurigai naktun wa man'ut. Misalnya Abbasun Tolibun. Apakah ini terdiri dari naktun wa man'ut? Ya enggak, Bu? Abbasun Tolibun. Naktun wa man'ut enggak? Bukan. Bukan ya, karena Abbas adalah ma'rifah. Jadi bedanya di ma'rifah nakirahnya. Abbas ma'rifah, karena nama orang, semua nama orang pasti ma'rifah. Nah, dan Tolibun itu nakirah, jadi bukan termasuk naktun wa man'ut. Terus, ana uhibbu abi wa ummi. Ya, silakan. Tadi yang Ghurfati itu karena fi ya, jadinya kasroh ya Ustaz? Bukan. Ya, dia memang majul dengan kasroh, tapi dia selamanya kasroh karena ada ya'ul mutakalim. Jadi menyesuaikan ya sukun. Ya, Jadi ya, mutakalimnya di mana tuh? Iya, iya. itu kan Nafidatul tadi kan nanya yang ini. Iya, fitil ka Ghurfati. Fitil ka Ghurfati. Yang mana? Ghurfah yang mana? Yang barusan Ustaz. Hah? Yang barusan Ustaz. Oh, kirain ada ya'ul mutakalim. Jadi ghurfah itu sebagai badal, bukan karena ada fi-nya. Besok lagi Indonesia. Nah, tilka itu kan majrur. Majrur kan seharusnya dengan kasroh. Jadi badal itu mengikuti sebelumnya, yaitu kasroh. Karena tilka nggak bisa kasroh, jadi badalnya bisa kasroh. Ya udah, badalnya tetap jadi kasroh gitu. Jadi bukan karena fi-nya, Bu ya. Fi-nya itu bisa mengkasrohkan kata setelahnya saja. Harusnya Nah, tilkanya kasroh gitu maksudnya Ustaz. Gimana? Tadi maksudnya harusnya habis fi tilkanya kasroh gitu ya. Tapi karena nggak bisa, jadinya badalnya kasroh. Ya, gitu. Benar. Sebenarnya badal ya yang kasroh, ya. Bisa jadi gitu, Bu. Tapi sebenarnya enggak juga. Kenapa? Ghurfah itu kasroh mengikuti ya seperti kayak 11-12 dengan naktun wa man'ut gitu aja. Kan tilka kan majrur, seharusnya kasroh. Ya otomatis badal ikut majrur gitu aja. Jadi bukan karena tilka nggak bisa kasroh, dia menjadi kasroh. Ada juga yang di badal itu menjadi kasroh
terus badalnya ikut kasroh ada. Gitu ya. Sebenarnya badal itu bukan hanya setelah ismul isyarah, bukan, tapi ada kata lain yang bisa menjadi badal gitu ya. Intinya sama-sama majrur gitu aja, Bu. Badal itu kan termasuk tawabi', dia itu mengikuti saja. Maksudnya mengikuti apa? Dalam hal i'rab. Mengikuti dalam hal i'rab. Gitu aja, Bu. Dia mengikuti majrur dari tilka gitu aja. Tilka kan nggak bisa kasroh, jadi ya majrurnya gurfah ya kasroh, nggak bisa jadi gurfata, gurfatu, kan ya gitu ya. Ini ya sama-sama majrur gitu aja. Nah, naktun harus ikut man'ut, gurfahnya kan sebagai apa? Selain jadi badal, dia sebagai man'ut. Gitu, Pak ya? Bisa dipahami? Insya Allah. Berarti kita harus tahu ini badal, berarti kalau badal harus majrur gitu ya. Enggak harus majrur. Misalnya hadal kitabu jadidun. Mana badalnya? Kitabu kan? Hadza kan mubtada. Mubtada itu harus apa? Marfu'. Ya kan? Mubtada itu harus marfu'. Marfu' itu apa, Bu? Domah. Domah. Karena hadza nggak bisa menjadi domah kan karena diakhiri dengan alif. Berarti atau bukan karena diakhiri dengan alif juga sih. Ismul isyarah itu nggak bisa berubah-berubah harokatnya, Bu. Hadza tetap hadza, hadihi, hadihi, nggak bisa jadi hadihu, nggak bisa jadi hadzu, gitu ya. Nah, berarti badalnya ikut marfu, yaitu domah. Gitu ya. Nggak selalu kasroh. Intinya badal mengikuti sebelumnya. Sebelumnya dia majrur nggak? Sebelumnya dia marfu nggak? Nah, baru badalnya ikut. Oh, berarti dia domah. Berarti sebelum badalnya marfu berarti dia domah badalnya. Oh, sebelumnya majrur berarti badalnya kasroh. Gitu ya. Bisa dipahami? Berarti yang majrur tilka sama apa lagi Ustaz? Kalau Ya, badalnya misalnya itu. Badal ikut majrur pasti. Badal ikut majrur pasti. Kalau sebelum badal majrur, badalnya ikut majrur. Kalau sebelum badalnya marfu, berarti badalnya ikut marfu. Gitu aja. Ya hampir sama dengan naktun wa man'ut. Cuma naktun wa man'ut kan mengikutinya lebih detail. Ya kan? Ma'rifah nakirahnya, terus nau'nya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Halo? Insya Allah, Ustaz. Ya, Ana uhibbu abi wa ummi. Apa artinya? Saya mencintai Ayah Ibu. ayahku dan juga ibuku. mencintai saudara dan Dan saudari saya. wa uhibbu akhi wa ukhti, dan saya mencintai saudaraku dan saudariku. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, di sini cuman ada 2 tamrin dan baca saja. Gitu ya. Dikit insyaallah. Coba dibaca nomor 1, Bu. Siapakah yang belum? Bu Nia. Nomor 1. Ayo dibaca saja. Bu Nia ada? Man fi. Suaranya kurang jelas Bu Nia. Man fi hadal baitu apa ti? Duh, suaranya nggak jelas. Kita ganti Bu Desi, coba Bu Desi. Man fi hadzal baiti fihi Hamidun. Ya, Bu Nia udah. Alhamdulillah. Terus nomor 2, Bu Ratna. Katanya Hadir, Ustaz. mau nyimak saja, nggak jadi. Enggak, Ustaz. Ya. Silakan. Maza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Ahsanti. Terus Bu Rian ya yang izinnya.
Bu Rian gimana? Izin nyimak saja nggak? Ikut aja Ustaz. Ikut. Oh ya, ikut musyarakah maksudnya. Ya. Ya, nomor 3, silakan. Man fi syayarati Hmm. fiha Hmm. fihi Benar. fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Nah, jadi fiha kita merujuknya kemana? Al-baiti kan tadi fihi al-baiti. Fiha yang kedua yaitu akibati. Fiha yang nomor 3 berarti yang sayyarah. Terus nomor 4, Bu Titik. Silakan. Man fi masjidil Mm-mm. sama Man fi masjidil man fi masjidil jami'ati. jami'atil Fi masjidil jami'ati. Terus ana ya. jami'ati Ana ana ma ma fi fihi ahadun. ahadun Nah, apa artinya ma fihi ahadun? Ada yang tahu? minggu. Kok Satu. Ahad itu bukan hari Ahad, bukan. Itu al-ahadu ya. Pasti ma'rifah dia, nggak mungkin jadi ahadu. Yaumul ahadi. Di dalam Ahadun artinya tidak ada seseorang pun. Mafihi ahadun itu tidak ada di dalamnya itu seseorang pun. Gitu ya. ya Di dalamnya tidak ada seseorang pun. Nyanya kembali kemana? Jamiah atau masjidnya? masjid. Nah, masjidnya ya. Ke mudhofnya pastinya. Terus Bu Andia, bisa musyarakah? Kalau enggak Bu Nunung. Bu Andia gimana? Bu Andia gimana? Masukin. Ya, Bu Nunung aja. Coba Bu Nunung. Terakhir. Man? Man fi hadhil al mudir Bihal mudiru atau mudiri? mudiru. Nah, sahih mudiru. Kenapa? Karena dia yang memajurkan hanya seharusnya yang majrur. Nah, setelahnya kembali ke asalnya yaitu dhammah. Berarti dia apa? Sebagai mubtada. Mubtada kan nggak boleh majrur, Bu ya. Kaidah yang kedua, dia tidak boleh majrur. Yang pertama, syaratnya harus ism dan tidak boleh majrur, gitu aja. Mubtada itu tidak boleh majrur. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut nomor 2. Uhibbu. Ini kumpulan dari uhibbu. Bu Evi. Oh ya, nyimak saja ya. Bu Iko, nyimak saja atau gimana? Bu Maharini. Bu Iko bisa ya? Iya, hadir. Oh, Bu Maharini, silakan. Nomor 1 dibaca. Uhibbu abi wa ummi. Sahih, ahsanti. Uhibbu abi wa ummi. Marisa bisa musyarakah nggak? Udah kondisif belum? Kalau nggak Bu Nim itu Bu Nimas ya? Nim. Halo? Kalau enggak Bu Reza, silakan. Ukhtuna Reza Putri. Nomor 2. Nomor 2 ya Ustaz. Ya. Uhibbu akhi wa ukhti. Naam, ahsanti. Uhibbu akhi wa ukhti. Terus Bu Yuka. Silakan. Bisa musyarakah bukan? Ya. Nomor 3. Uhibbu zamili. Uhibbu zamili, ahsanti. Terus Bu Desi lagi. Uhibbu ustadi. Masya Allah. Apa artinya Bu? Uhibbu ustadi. Saya menyayangi Ustadz saya, Ustadzku. Nyataan nggak Bu? Enggak ya?
Lanjut. Bu Gita. Uhibbullah. Uhibbullahi atau ha? Apa hu? Uhibbullahi. Salah. Salah ya. Ha Uhibbullah. ya Ustaz. Nah, ha ya. Kita belum belajar mansub, Bu ya. Kalau fathah itu mansub, Bu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita dikenalkan mansub di sini. Terus nomor 6. Ini hanya perkenalan ya. Bu Nia, kenapa suaranya kok nggak jelas ya? Coba lagi Bu Nia. Internetnya. Bu Nia coba dibaca nomor 6. Nabi sallallahu alaihi Nabiyah ya. Uhibbun nabiyah sallallahu alaihi wasallam. Terus terakhir Bu Nunung. Ya Ustaz, Silakan. Ibu tuh uhibbu lupa. Kok putus Bu Nunung? Ustaz, Uhibbul. uhibbu al-arabiyata. Nah, ahsanti. Uhibbul lughatal arabiyyata. Intaha ad-darsu al-hadi asyar. Duh. Saya minta waktu setengah jam lagi, Bu ya. Siap. Semoga bisa selesai pelajaran 12. Kita ngebut sedikit, Bu ya. Ada pertanyaan di pelajaran 11? Afwan mau bertanya yang Ya. barusan. Silakan. Ibu. Oh ya, nah, uhibbu ya Ustaz ya jadi fathah ya alugota arabiyah. Nah, karena dia sebagai objek, Bu ya. Objek itu pasti jadi fathah. Uhibbullaha, kan saya mencintai Allah. Jadi Allah itu sebagai menjadi objek. Saya mencintai ummi. Jadi sebenarnya karena ada ya mutakalim, jadi yang sebenarnya fathah ya tetap ummi abi mau dia. Jadi dia menyesuaikan harokat sebelumnya sukun gitu ya. Ummi wa abi. Seharusnya ya al umma, kalau nggak ada ya mutakalimnya anna uhibbu al umma wal aba gitu ya. Seharusnya gitu. Tapi karena ada ya mutakalim ya selamanya di kasroh. Kok kursornya nggak kelihatan tadi ya? Ada yang tahu kendalanya nggak, Bu? Kursornya nggak kelihatan di PPT. Kan Biasa tuh jaringan Ustaz. Jadi memang harus di stop screen dulu, Bu, kayaknya. Nggak bisa langsung. Lanjut. Ad-darsu tsani asyar. Mada sanadrus fi hadzal darsi. Di sini paling tentang mukhatab, Bu ya, kebanyakan mukhatab. Ada kaful mukhatab dan ada taknya, maksudnya apa? Mukhatabah. Gitu ya. Kaful mukhatabi atau kaful mukhatabati. Gitu ya. Berarti apa? Kaful mukhatab dan mukhatabah. Ka sama ki. Kalau mukhatab itu ka, kalau mukhatabah itu ki. Gitu ya. Kemudian anta dan anti. Anta dan anti. Itu kalau yang pertama muttasilnya. Kalau yang kedua itu munfasil. Kemudian ketiga ta'nitsul fa'il wa alamatu ta'nits fil fi'lil madhi. Apa artinya? Memuannaskan. Ini mau diharokati, Bu. Ta'nitsul fa'ili. Fa'ili terus Jadi dia memuannaskan sebuah subjek. Gitu ya. Memuannaskan. Jadi menjadikan muannas subjeknya. Wa alamatu ta'niti, dan tanda muannas fil fi'lil madhi, di dalam kata kerja madhi. Kata kerja madhi itu kata kerja lampau. Kalau dalam bahasa Inggris past tense. Gitu ya. Bisa dipahami? di dalam apa Ustaz? Di dalam kata kerja madhi. Kata kerja lampau. Oh ya, Udin. Terus, kemudian alladhi sama allatida. Kita ketemu jodohnya. Alladhi jodohnya apa? Allati. Kalau kemarin sendirian menjomblo, sekarang ketemu jodohnya allati. Berarti alladhi lil mudzakkar, allati lil mu'annas. Gimana cara membedakannya? Kita akan pelajari di sini insyaallah. Kaful mukhatab. Apa itu kaful mukhatab? Kitabun dengan anta. Jadi
Menjadi apa? Kita buka. Kita buka. Buka. Baik, nakra jama'atan. Kita buka. Ayo. Kita buka. Mana kaful mukhatabnya? Kaful mukhatabnya mana? Halo? Kita buka. Kita Kok kita buka. buka? Mana kaful mukhatab? K-nya itu yang ditandai hijau ya. Iya. Nah, ditandai hijau itu kaful mukhatab. Kemudian kitabun ditambah anti menjadi kitabu. Kita buki. Kita buki. Kitabuki. Mana kaful mukhatabahnya? Ki. Ki, sahih. Nah, kaful mukhatabah yang ditanda hijau. Terus, ta'nitsul fa'il wa alamatu ta'nits fil fi'lil madhi. Memuannaskan sebuah subjek dan tanda muannas dari di atau di dalam apa? Kata kerja madhi. Muhammadun. Di sini dicontohkan Muhammadun sebagai fa'il, Bu ya. Fa'il itu apa, Bu, tadi? Subjek ya. Subjek, subjek atau pelaku. Di sini kalau jadi fa'il gimana? Ini kan mudzakkar. Biasa, Bu ya, dhahaba Muhammadun ilal fasli. Contoh yang lain apa? Kharaja Muhammadun minal fasli. Pakai min. Nah, itu kharaja biasa. Jadi kata kerja yang biasa kita dengar di pelajaran 4 ya. Pelajaran 4. Kharaja, dhahaba, sama dakhola. Dakhola kita belum, ya udah masuk tapi intinya ya udah dengar lah, udah mendengar kata kerja itu. Tayyib, naqra jama'atan. Dhahaba Muhammadun ilal fasli. Ayo. Muhammadun ilal fasli. Asli. Mana dhahaba Muhammadun ilal fasli? Muhammad telah tiba di Kok tiba? Pergi. Pergi ke kelas. Pergi Pergi ke ke kelas. kelas. Mana subjeknya? Muhammad. Nah, Muhammad. Laki-laki kan, Bu? Kata kerjanya mana? Dhahaba. Dhahaba. Sahih. Nah, sekarang kita jadikan mu'annas, fa'ilnya gimana? Ternyata kalau fa'ilnya mu'annas, kata kerjanya berubah. Aisyah itu kan mu'annas. Kata kerjanya berubah menjadi dhahabat. Itu, Bu ya. Sahabat. Ditambahi apa? Tak sukun. Taknya bernama apa, Bu? Taknya bernama apa? Ta'ut ta'nis. Gitu ya. Ta'ut ta'nis. Ya, kita baca sama-sama. Zahabat Aisyatu ilal fasli. Ayo. Zahabat Aisyatu ilal fasli. Nah, mana subjeknya di sini? Aisyatu. Aisyah. Kata kerjanya mana? Sahabat. Nah, sekarang kalau subjeknya ketemu al, gimana jadinya? Nah, itu ketemu al, tak sukun berubah menjadi kasroh. Karena apa? Iltiqa'us sakinaini. Apa artinya, Bu? Iltiqa'us sakinain? Artinya adalah bertemu dua sukun. Nah, ini kan tasdid itu seakan-akan ada dua huruf, Bu ya. To sukun sama to fathah. Ya enggak, Bu? Halo? Iya. Nah, berarti kalau ketemu dua sukun, berarti otomatis sukun yang pertama harus mengalah, berubah menjadi kasroh. Gitu, Bu ya. Semua al, Bu ya. Semua ketemu al. Mau ketemu al syamsiah pun, komariah pun juga gitu. Misalnya dahabatil mudarrisatu, ya kan? Mudarrisatu. Gitu, Bu ya. Jadi dia ketemu lam sukun. Kalau ini ketemu tok sukun. Seakan-akan ketemu tok sukun. Nah, nama kaidahnya apa, Bu? Iltiqa'us sakinain. Sakinain, bertemunya dua Sukun. Coba saya tulis. Ibu-ibu bisa baca nggak? Tulisan saya kan jelek. Kayak dokter. Iltiqa'us sakinaini. Kok saliki? Sakinaini. Bertemunya dua sukun. Iltiqa'us sakinaini.
Kebaca nggak, Bu? Baca. Baca Ustaz. Masya Allah. Sakinah ini. Tulisannya jelek tapi alhamdulillah bisa dibaca. Sakinah ini. Apa artinya tadi, Bu? Bertemu. Iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua sukun. sukun. Nah, bertemunya dua sukun. Manakah yang sukun mana yang berubah? Pertama atau Tak. kedua? Tak sukun. Yang berubah tak pertama. Sukun pertama. Kok tak? Apa yang sukun pertama? Sukunnya, jangan taknya, Yes. Bu ya. Ntar taknya berubah Sukun. jadi mim lagi. Ya, sukun pertama. Ya, taknya tak sukun. Jadi sukunnya berubah menjadi kasrah. Bukan taknya yang berubah, Bu ya, tapi sukunnya. Lanjut. Nah, di sini ada keterangan yang secara simpel ya. Tak sukun ketemu al menjadi ti, gitu ya. Kemudian alladzi dengan allati, gimana membedakannya? Nah, di sini ada dicontoh alladzi itu untuk mudzakkar. Nah, contohnya gimana? Al-kitabul ladzi. Maksudnya apa mudzakarnya? Jadi sebelum alladzi ada kata yang mudzakkar. Nah, ada kata mudzakkar sebelum alladzi gitu aja. Berarti kalau sebelum ismun mausul ya, ini namanya ismun mausul, Bu ya. Sebelum ismun mausul mu'anas berarti pakainya allati. Nanti insya Allah kita pelajari. Setelah ini. Alladzi itu untuk mudzakkar pastinya. Berarti sebelum alladzi harus kata yang mudzakkar, nggak boleh kata yang mu'annas. Anas. Baik, di sini dicontohkan alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Apa artinya? Buku. Buku yang di atas meja Iya. punya Punya. Punya Pak Guru. Pak Guru. Nah, kalau kita tentukan mana mubtada dan khobar gimana, Bu, caranya? Mana mubtadanya? Ayo. Alkitabu. Nah, pasti mubtadanya di awal ya, karena dia kata benda. Kalau kata benda di awal pasti mubtada gitu aja. Terus khobarnya mana? Alal maktabi. Alal maktabi. Salah semua. Lil mudarrisi. Nah, lil mudarrisi. Jadi alal maktabi ini sebagai apa? Terangan. Atau pelengkap kalimat, ya kan? Kalau kita artikan alkitabul ladzi 'alal maktabi, masa 'alal maktabi jadi khobar? Kan artinya apa? Buku yang di atas meja. Kenapa di atas meja? Buku yang di atas meja itu kenapa? Nah, kan di dalam otak kita pasti ada, mindset kita pasti ada pertanyaan. Buku yang di atas meja kenapa? Oh, lil mudarrisi. Nah, lil mudarrisi kan sudah sebagai pelengkap, ya kan? Pelengkap kalimat tersebut. Jadi lil mudarrisi sebagai khobar. Gitu ya, keterangan apa, Bu? Keterangan kitabu. Kepemilikan. Nah, kalau misalkan kita hilangkan alladzi-nya, otomatis alal maktabinya juga hilang. Nah, gitu ya. Alkitabul lil mudarrisi. Kan sebenarnya kan gitu, karena ditambah embel-embel alladzi, ya otomatis jadi panjang kalimatnya. Tapi khobarnya cuma dikit, yaitu lil mudarrisi. Mudarrisi. Ya, alladzi alal maktabi terus jadi apa dong? Ya jadi kata penghubung gitu aja. Jadi nggak ada kedudukannya dia, tidak ada kedudukan. Yang kita pelajari belum ada kedudukannya. Nah, sekarang yang mu'anas gimana coba? Kita yang mu'anas, allati itu untuk mu'anas berarti sebelum allati harus mu'anas. Nah, di sini al-haqi batu. Al-haqi batul lati tahtal maktabi li kholidin apa artinya? Tas Tas yang di bawah meja punya Khalid. Nah, di sini kalau kita tentukan mana mubtada khobarnya gimana? Coba tentukan. Mana mubtadanya? Al-haqi. Al-haqibatu mubtada. Terus khobarnya mana? Sudah ketahuan. Khalidin. Masya Allah. Nggak ada yang jawab tahta maktabi lagi ya. Tadi yang nggak ada kedudukannya. Gitu. Ya udah paham, Bu ya? Gampang kan menentukan mubtada dan khobar di sini? Mudah ya insya Allah ya. Nanti ada tamrin kita latihan nanti. Tapi sebagian ada yang wajib. Nah di sini ada hiwar, ada 2 halaman. Mendingan kita langsung jelaskan saja, Bu ya. Kalau kita harokati sambil saya jelaskan biar mempersingkat waktu. Siap, Bu ya? Ya.
Nah, di sini ada percakapan antara Su'ad dan anak kecil perempuan, al-bintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh bicara salam ini dengan domir yang sesuai dengan lawan bicara kita. Misalnya saya bicara dengan laki-laki ya, misalnya dengan Ahmad misalnya. Kan laki-laki, assalamualaikum gitu ya. Kalau saya ngomong sama Ahmad. Tapi kalau saya ngomong dengan saudara perempuan saya, misalkan namanya Fatimah, berarti apa Bu? Assalamualaikum gitu kan? Iya. Kalau kita berbicara dengan saudari perempuan kita. Nah, kalau ibu dengan ibu ya assalamualaikum. Kalau ibu bicara dengan suaminya berarti apa? Assalamualaikum. Terus suaminya menjawab wa'alaiki ya. Jangan wa'alaika juga. Tapi apa? Suaminya jawab wa'alaiki. Bisa dipahami Bu ya? Boleh seperti itu, tapi kayaknya agak ribet Bu ya. Tapi kalau untuk belajar ya nggak apa-apa. Coba nanti coba salam ke suaminya, ke istrinya, suaminya. Ya suaminya Bu ya, kalau istrinya. Kalau ibu-ibu kan kayak suaminya. Nanti kalau bapaknya suaminya jawab ki juga nanti salahin Bu. Kalau jawabnya Berarti- K juga salahin. Kalau jawabnya K juga kan ibu ke suaminya K, assalamualaikum kan. Iya, Nah nanti kalau Iya, suami laki-laki. jawabnya waalaikas juga ya disalahin Bu ya. salah. Nah berarti Iya. waalaiki jawabannya yang benar. Waalaikum. Salam. Berarti Boleh sama ini seperti itu kalau untuk Waalaikum, Ustaz. belajar menentukan domain nggak apa-apa. Tapi kalau lebih baiknya apa? Kita salam itu dengan sesuai nasnya atau sesuai yang ada di hadis gitu kan? Yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini kita untuk belajar saja ya nggak apa-apa karena menentukan domir gitu ya. Terus kaifahaluki ya bintu. Nah, di sini yang dipanggil siapa? Anak kecil kan, berarti anak kecilnya perempuan. Berarti pakainya ki Bu ya. Kaifahaluki ya bintu. Apa artinya? Apa kabarmu? Kabarmu. Wahai anak kecil, di sini ada domir nggak Bu? Kaifahaluki ya bintu. Bintu. Domirnya mana? Ki. Ki, sahih. Ana bi khair walhamdulillah. Terus? Ana baik, alhamdulillah. Mana domirnya? Nah, Ana. Ana, dia domir apa? Munfasil atau mutasil? mufasil, Munfasil. Kalau ki tadi apa? Iya. mutasil. Mutasil. Seperti yang di pelajaran 10. Nah, berarti apa? Kalau yang ditanya mukhatab, berarti jawabannya harus mutakalim. Iya. Ya, kalau yang ditanya mukhatab, berarti jawabannya harus mutakalim. Sebenarnya ibu-ibu udah praktek loh kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau di cara teori kan kok malah teorinya ya sebenarnya ibu-ibu udah praktek tapi teorinya belum. Ya. Nah, misalnya ibu ngomong sama anaknya, "Kamu dari mana aja, Nak?" Kan anaknya jawab saya kan, "Saya dari ini, Bu." Ya kan, Bu? Nggak mungkin ngomong kamu juga kan nggak? Ya kan, Bu? Nggak Iya, mungkin. Jadi jawabannya harus mutakalim. Min aina anti? Apa artinya? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Ana minariyadi. Saya dari Riyadh. Dari Riyadh. Nah, ini kebalikannya dari yang pelajaran 10, Bu ya. Kalau sekarang tanya jawab, yang nanya Su'ad terus, yang jawab Bintu terus. Kalau yang kemarin yang nanya siapa, Bu? Ayo, masih ingat nggak pelajaran 10? Muhammad. Muhammad sama Amar. Ammar ya. Ya. Terus sampingnya ada Hamzah ya. Ya, temannya Ammar itu Hamzah. Nah, di sini kayaknya nggak ada temannya Bintunya deh, nggak ada kalau di sini. Terus, Mas Muki artinya apa? Siapa Siapa kamu? nama kamu? Ismi Aminatu. Namaku Saya Amin. Nah, di sini ada domain nggak Mas Muki sama Ismi Aminatu? Ki. Ki. Domain apa dia? Anti. Mutasil. Mutasil. Kemudian dia madulnya apa? Dia menunjukkan apa? Mukhatab atau mutakalim? Mukhatab. Mukhatab. Kalau yang bawahnya?
Jadi Mutakalim. jawabannya mutakalim. Mana domirnya? Yaul mutakalim. Ya mutakalim ini mutasil atau munfasil? Mutasil. Nah, mutasil. Aina abuki? Di mana? Di mana ayahmu? Di mana ayahmu? Yang suaranya slow motion siapa ya? Sinyalnya kali ya. Nah, di situ ada kelebihan keistimewaan dari abun. Dari abun. Nah, apakah itu? Wow. Ditambahi wow. Apa kaidahnya kok bisa ditambahi wow? Apa? Ada yang masih ingat nggak? Domah. Kok itu? Bukan. Kaidahnya apa? Abun jika sebagai mudhof, nah, pasti kalau dia mudhof ada mudhofun ilaihnya kan? Ya nggak, Bu? Belum kering kok. Halo, Bu Nia. Besok lagi sayang halaman. Ya. Jadi kalau ada abun dia sebagai mudhof, berarti kalau dia menjadi mudhof otomatis ditambahi waw, kecuali kalau mudhofun ilaihnya ini yaul mutakalim. Gitu ya. Jadi mudhofun ilaihnya apa saja, Bu? Terserah mau domir atau dohir. Kan ada yang domir, ada yang dohir. Gitu ya. Bisa dipahami? Paham nggak maksudnya? Coba paham ya. Enggak. Misalnya abu mubtada mudhaf. Amarin sebagai mudhafun ilaih. Ini termasuk mudhafun ilaih yang dohir atau yang domir? Amar. Ayahnya Amar. Dohir. Dohir kan? Domir. Kok domir? Ada nggak Amar sebagai domir tuh ada nggak? Anta, kaki. Dohir kan? Nah, Ya. kalau abu ketemu kum, abukum, aina abukum, berarti kumnya itu sebagai apa? Mudhafun ilaih kan? Nah, dia mudhafun ilaih yang dohir atau domir? Domir. Domir. Gitu kan? Gampang nggak, Bu? Jadi mudhafun ilaih itu ada yang domir, ada yang Dohir. dohir. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya, lanjut. Abi huna fil madinatil munawwarati. Mana? Ya. Ayahku. Nah, di sini kan kaidahnya kalau mudhofun ilaih mutakalim, berarti tidak boleh ditambahi apa? Wow. Ya nggak, Bu? Ya. Nggak bisa jadi abui, nggak bisa. Abi huna fil madinatil munawwarati. Ayahku di sini di Madinah Munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyati. Apa artinya? Dia mentor ya, mentor. Nah, udah dihafal kan kosakata pelajaran 12? Saya Belum. Udah, ya. Mentor di sekolah SMP ya. SMP, Tsanawiyah di sini SMA, afwan. SMA. Tsanawiyah itu di sana tanah apa? SMA ya. SMA. Di sini SMP. Kalau di sini SMP. Wa aina ummuki, dan di mana? Nah, ibu kamu. Ibumu. Iya aidon huna, dan dia di sini. Dan dia juga di sini. Dia tabibatun fi mustaswal wiladati. Apa artinya? Dia Rumah sakit. Di rumah sakit Bu dokter ya. Dia sebagai dokter. Dianya Dokter di rumah sakit sakit bersalin. Terus bawahnya apa? Waman hadhihi. Waman hadil fatatul latimaki, dan pemudi. Nah, dan pemudi, dan siapakah pemudi yang bersamamu ini, ya kan? Siapakah pemudi yang bersamamu ini? Hiya ukhtuki, apakah dia saudarimu? La hiya bintu ammi. Apa artinya? Bukan, dia
Anaknya. Anaknya pamanku. Berarti ketunaannya. Bibi. Anaknya paman ini. Amun kok. Iya, paman. Anaknya itu anak perempuannya, bukan amunnya yang mu'anas ya. Ya nggak Bu? Bintu Ami kan, anak perempuannya pamanku. Masa paman nggak bisa punya anak-anak perempuan? Iya. Nah, masa harus bibi yang punya anak perempuan? Ya nggak Bu? Ya Ustaz. Nah, terus Mas Muha apa artinya? Siapa namanya? Namanya. Ismuha Fatimatu apa artinya? Saya Fatimah. Namanya Fatimah namanya, bukan saya. Ismuha ini kan pertanyaannya goib, berarti jawabannya harus goib. Jangan mutakalim. Siapa namanya? Namaku. Nah, jangan gitu. Kegeeran nanti. Terus ahia zamilatuki apa artinya? Apakah dia cantik? Kok cantik? Zai, pakai Zai, bukan Zamil. Jamil ya. Iya, iya. Apa artinya Zai? Kalau pakai Biar- Zai. Teman seangkatan, teman sebangku, atau teman ya intinya lebih dekat ya. Ahia zamilatuki, apakah dia temanmu atau teman sebangkumu? Gitu ya. Ya. Angkatan Iya. juga boleh. Anak Ala ana fil madrasatil mutawassithah. Tidak. Saya di sekolah SMP dan dia Dan fil dia madrasah Sekolah SMA. Nawiyati. Apa artinya? Dan dia di sekolah Dia di sekolah SMA. Alaki ukhtun, apakah kamu punya saudari? Ya kan? La mali ukhtun, apa artinya mali ukhtun? tidak memiliki. Nah, Saya saya tidak tidak punya memiliki. saudari. Ingat Bu ya, li itu untuk akil. Alaki. Akhun. Kamu punya saudara? Na'am li akhun kabirun. Apa artinya? Iya, Saya punya Kakak. kakak. Sahih. Akhun kabirun artinya kakak. Dan dia gimana? Dan dia mahasiswa ya. Belajar Di di universitas. Universitas. B sebenarnya harfujar loh ya. B sebenarnya harfujar tapi tidak dijadikan teori di buku ini. Ya hanya lewat saja. Tapi kita nggak sadar kan kalau dia biljami'ati. Kenapa Ibu nggak nanya? B itu apa? Kenapa ti? Karena dia harfujar menjadikan kasroh. Tapi ya itulah dursulugoh. Teorinya nggak lengkap. Artinya Banyak. apa? B ya di, artinya di juga, Terus, waman hadza tiflul ladzi ma'aki, apa artinya? Dan siapa anak kecil atau bayi atau balita ya bersamamu ini, yang bersamamu ini, huwa benu akhi, dia anaknya siapa? Saudaraku. dia anak saudaraku. Saudaraku ya, anak laki-laki saudaraku. Mas Muhu, siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Sa'dun. Sa'dun. Berarti Sa'dun nama laki-laki, kalau nama perempuannya apa Bu? Su'adu yang nanya ya, Su'adu yang nanya. Bukan Su'adah. Lanjut. Umuki fil baitil ana. Apakah ibumu ada di rumah sekarang? Di rumah sekarang. La dhahabat ilal mustashfa. Dia sudah pergi ke rumah sakit. Kok bisa dhahabat? Kenapa Bu? Karena yang melakukan ibunya perempuan kan, makanya pakai tak marbutoh. mu'anas. Mu'anas. Iya, tak marbutoh, tak tanis ya namanya. Ya, mu'anas. Terus baca Iqra waktub. Bu Gita coba dibaca. Nomor 1. Kaifa halika. Aluka. Ya Abu.
Kaifahaluka ya Abi. Kaifahaluka ya Abi. Nah, kaifahaluka ya Abi ya, yang dipanggil karena ayahnya. Coba kalau manggil ibunya. Kayak nomor 2 berarti apa? Bu Ratna coba. Haluki. Kaifahaluki ya Ummi. Nah, kaifahaluki ya Ummi. Terus Bu Desi nomor 3. Aina ibnuka ya Nah, kok kah? Yang dipanggil siapa? Ki. Ki ya, yang dipanggil Zainab. Aina benuki ya. Coba dibaca. Aina ibnuki ya apa ini? Ya Zainab. Zahaba ilal masjidi. Dahaba ilal masjidi. Kenapa dahaba? Siapa yang melakukan pergi? Anaknya apa Zainabnya? Oh, Zainab. Oh, kok Zainab? Kalau yang melakukan Zainab dahabat lah. Anaknya, Berarti yang melakukan pergi anaknya. Kan yang ditanya anaknya, bukan Zainabnya. Ya kan, Bu? Terus, Bu Burian, silakan nomor 4. Aina bintuki ya Aminah. Dahabat ilal madrasati. Masya Allah, dahabat Bu ya, karena yang melakukan siapa? Aminahnya atau pintunya? Aminah. Salah, pintunya. pintunya. Itu yang pergi ke Batu. Pintunya yang pergi, bukan Aminahnya. Jangan terkecoh Bu ya. Nomor 5, Bu Titik, coba. Liman hadihi sya'atu Jamilatu. Jamilatu ahiyya Lah, apa lagi? Laki, sahih. laki Ya Fatimatu. ya Fatimatu Tuh. Fatimatu ya. Naam, iya. Naam iya li. Naam, ahsan. Nomor 6, Bu Nunung, coba. Kak ya Muhammadu. Kola muka anta. La hada qalamuka anta, sahih. Ahada qalamuka ya Muhammadu, la. Hada qalamuka anta. Terus. Bu Maharini, sinyalnya udah bagus belum? Dicoba ya Ya, Ustaz. nomor 7. Udah bagus kok, udah bagus. Tilkas sayaratul jamilatu lati gimana ya Ustaz? Ya, Jamilatul lati. harajatil ana minal madrasati lil mudi. Masya Allah, sahih. Ahsanti. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Alhamdulillah. Terus, Bu Nani. Hadirah Bu Nani, nomor 8. Anta Silakan Bu Nani. A'anta muhandisu ya akhi la ana tobi. Ya. Oh ya, saya udah janji setengah 10 selesai Bu ya. Tapi kalau mau istirahat, kalau yang udah capek, apalagi yang sakit, boleh keluar Zoom nggak apa-apa. Nanti silakan lihat rekamannya. Tapi kalau masih kuat, nggak apa-apa Bu ya. Saya minta waktu lagi. Nanggung saya. masih banyak loh Pak Ustadz nih, masih berapa lama? Ya makanya. Oh, tapi kan banyak. Ada beberapa wajib doang. Beberapa wajib. Jadi nanggung kalau kita nggak selesai. Ya, lanjut ya. 9. Bu Reza Putri, coba Reza Putri. 9. Tapi batu ya akhir anak Ada Reza Putri? Kalau enggak, madrasah. Bu kembali lagi ke Bu Desi.
Nomor 9. Anta tabibatu ya ukhti. Anti. Anti tabibatu. Tun. Tanwin. Tabibatun ya ukhti. La ana mudarrisatun. Naam, sahih. Ahsanti. Anti tabibatun ya ukhti. La ana mudarrisatun. Nah, ini kan tampilnya dikit-dikit. Lanjut. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati summa kawin. Summa kawin, Bu ya. Summa kawin. Summa qra ha. Summa qra ha. Ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil misal. Apa artinya? Bacalah semua kalimat dari kalimat-kalimat ini dan bacalah yang lainnya setelah setelah mengganti munada, mengganti atau setelah merubah yang dipanggil kama huwa muwaddahun fil misal, seperti yang dicontohkan dalam seperti yang dijelaskan dalam contoh. Nomor 1, Bu Ani, coba dijawab. Ini kan contohnya aina qalamuka ya abi menjadi aina qalamuki karena apa? Yang dipanggil Umi. Berarti di sini tinggal diganti ya Aminatu, ya Ustadzati, ya Fatimatu dan lain sebagainya. Iya, misalkan buka jam 8. Ada Bu Nani? Di internet. Ini jam 8. Ada Ustaz. Silakan dijawab. Nomor 1. Aindaka ya, karena yang dipanggil Muhammad. Ain dibaca dulu gak apa-apa. Indaka qalamun ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Pertanyaan cuma ini, Bu. Ya Muhammadu. Nah, berarti Indaka qalamun ya Muhammadu. Nah, berarti jawabannya apa? Tetap kalimat tanya juga menjadi ya Aminatu gimana jadinya? Aindah. Aindaki. Indaki. Qalamu ya Aminatu. Indaki qalamu ya Aminatu. Kolamun Bu ya, pakai tanwin. Terus Indaki selanjutnya Bu Rian, coba Bu Rian nomor 2. Aina baituka ya Ustazi. Menjadi Aina baituki ya ya Ustadzati. Ustazati. Nah, sorry. Bu Titik nomor 3. Ahadal Daftarul. Ahadal daftarul laka ya Ali. Ya Aliyu. Terus berubah menjadi ahadat daftaru. Ahadal daftaru Lah. Ganti mu'annas dulu. Laki. Laki ya Fatimatu. Terus Bu Ratna coba. Nomor 3. Min aina anta ya akhi. Menjadi Min aina anti ya ukhti. Masya Allah. Nomor 5. Bu Gita coba. Aina abu. Ada Bu Gita? Ya. Coba Bu Gita. Aina abu. Aina abu kaya Khalid. Ya Khalid. Menjadi Aina abuki. Ya. Abuki ya Khodi jatuh. Khodi jatuh. Nah, ini wajib 6-10 diteruskan Bu ya. Sama kayak yang ini Ustaz. Ya, sama kayak sebelumnya. Coba dilihat di sini. Jadikan mu'anas. Annisil fa'ila fi kulli minal jumal atiyati. Jadikan mu'anas subjek ya. Annisil fa'ila. Coba diharokati. Annisil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Jadikanlah mu'anas subjek di semua kalimat-kalimat berikut ini. Gitu ya.
Kharaja Muhammadun minal baiti. Jadi mu'anas Muhammadunnya yaitu menjadi Aminah ya, menjadi kata kerja juga berubah. Apa Bu? Kharajat Aminatu minal baiti. Baiti. Nah, kalau di sini nggak ada nama berarti mudaris mu'anasnya apa? Al-mudarisatu ya. Abi mu'anasnya apa? Ummi. Tolib, tolibah, akhi, ukhti gitu ya. Tolibatu. Coba Oke, nomor 1 dari Bu Rian. Coba. Bu Rian. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Jadi mana sih gimana? Zahabat, Dahabatil ya, ada alnya. ya, zahabatil mudarrisat fasli. Nah, ahsanti. Dahabatil mudarrisatu ilal fasli. Nomor 2. Bu Nunung. Nomor 2. Dahaba abi ilal mustashfa. Menjadi Dahabti umi. Dahabat saja Bu, gak ada alnya soalnya. Dahabat umi ilal mustashfa. Naam, ahsanti. Sahih. Nomor 3. Bu Nani. Halo, Bu Nani. Jalasat tolibu fil fasli. Jawabannya jalasatit. Jalasatit tolibatun fil fasli. Tuh. Enggak pakai tanwin Bu ya, karena ada al. Jalasatit talibatu. Jalasatit tolibatu fil fasli. Naam, ahsanti. Terus nomor 4 terakhir. Apa yang bagus jawabannya? Kita jawab sama-sama. Kharajat ukhti minal baiti. Minal baiti. Ta'ammal mayali. Jalasat menjadi jalasatit tolibatu. Ini udah kita bahas kan di slide pertama. Pak, jangan dulu Pak, sebentar Pak. Mau di itu Pak. Mau di apa? Screenshot. Oh. Ya, tafadhali. Dah? Ya. Terus, tamrin 5. Ini terakhir enggak? Oh, ini jadi PR ya, tamrin 6 ya. Ya enggak, Bu? Bagian. Tapi kita jadikan tamrin 6. Akmil ajmal atiyah biwat ismin mausulin munasibin alladhi atau allati fil farogi. Tapi tamrin 5 kita baca dulu ya. Sebagai latihan. Nomor 1. Gimana jawabannya? Kita baca sama-sama. Manil. Fataladhi kharaja min baitika al-ana. Ya. Huwa banu ammi. Huwa banu ammi. Terus nomor 2. Manil fatulati kharajat minal baitiki min baitikil ana ya Muhammadu iya bintu khalati. Sahih. Limanil apa lagi? Limanil miftahulladzi alal maktabi huwa lil mudarrisi. Terus limanis sa'atilati alas sariri iya zauji ukhti. Ahsanti. Santun. Ini nomor 5, nomor 6. Pak, sebentar Pak, yang tadi Pak. Nomor 6 jadi PR semua Bu ya. Pak, sebentar Pak. PR lagi ya Pak? Enggak, kalau tamrin 5 enggak, tamrin 6 aja. Jadi tamrin tulisnya tamrin tulis kan udah enggak ada hafalan lagi kan Bu, yang udah selesai. Kalau yang belum ya silakan dilengkapi sampai pelajaran 12. Jadi pelajaran tulisnya ada 2 tamrin Ini aja. Perintahnya apa Ustaz? Di akmil ajmal atiyata, coba di harakati biwat ismin. Akmilil jumalal atiyata
Udah? Atiyata. Udah. Biwat ismin mausulin. Biwat ismin mausulin munasibin. Mausul. Allati fil farogi. Apa artinya? Lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan atau dengan mengisi kata sambung ismun mausul ya yang tepat. Kata sambung itu yang dimaksud apa? Alladzi atau al-lati di tempat yang kosong atau di tempat yang yang titik-titik. Ini intinya apa, Bu? Sebelum titik-titik itu mudzakkar berarti alati, alladzi ya. Kalau sebelum titik-titik muannats berarti alati, gitu aja. Gampang kan? Nomor 6. Intaha ad-darsu tsaniya asyara. Walhamdulillah. Ada pertanyaan di pelajaran 12? Ya, malam sekali, Bu. Ya, 2 PR-nya 2 tamrin. ya, Ustaz. Ya, 2 tamrin. Tamrin berapa aja tadi? 6. 6 sama 6 sama wajib itu ya. Wajib. Tapi ada 10, 2 lembar. Dan Tamrin 6, 2 lembar, Ustaz. tamrin 6 2 lembar. Ya, tamrin 6 memang 2 halaman maksudnya. Terus tamrin apa lagi? Iya. Berarti tamrin 6 Yang aja. wajib. Sama Yang wajib ada 5 soal. Yang tamrin 6 ada 10 ya. Ya, wajib itu tamrin berapa, Bu? Tahu nggak? Halaman Yang Halaman 129. 129 Tamrin 2, Ustaz. tamrin 2 ya. Ya, tamrin 2. Iya. 29 yang wajib. Baik. Sekarang kita Yang wajib bacakan alati juga ya Ustaz. ya, tamrin 6 itu semuanya menentukan mana yang pakai alladzi, mana yang pakai alati, gitu ya. Ya Ustaz. Ana qara'lakum nakasfal qiyat wa man du'a ismuha fal taqul hadirah. Tapi saya enggak share screen ininya ya. Absennya.